Bapa, kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan sama-sama lebih dalam lagi. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, banyak perkara, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Katakan dengan segenap hatimu, kami mau bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala buka dalam doa. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, karena Engkau Allah kami, kekuatan kami, pengharapan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada pada petang hari ini. Semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur buat segala kebaikan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, kami selalu bersyukur kepada-Mu, karena Engkau baik bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami, biar Engkau pakai hamba-hamba-Mu, urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami yang datang, kami dapat berkat yang besar dari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau akan senantiasa beracara, bekerja di tengah-tengah kami. Ketika kami memuji dan menyembah Engkau, kami senantiasa fokus kepada Tuhan. Kami akan mengalami jamahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu jalannya kebaktian kami perintahkan dalam nama Yesus, dan biar kuasa-Mu senantiasa yang bekerja meliputi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai kebaktian kami. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh bersyukur sekali buat sore hari ini. Saya sebenarnya sangat antusias melihat, senang sekali ya melihat ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, begitu semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Itu semua suatu kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita tunjukkan lewat ibadah kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, sepertinya itu ada semacam energi positif ya di antara kita yang menular. Coba Bapak Ibu tengok kanan kiri, kasih senyum. Nah, betul kan? Energi positif itu tertransfer di antara kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah semangat dan sukacita kita dalam beribadah terus kita lakukan ke depan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita nyanyikan satu pujian, datanglah kebaikan dengan hati bersyukur. Haleluya. Amin.
hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, amin, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Amin. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali katakan, datanglah ke bait-Nya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Mari kami buka ruang kesaksian. Bapak Ibu yang rindu berbagi kebaikan Tuhan bersama dengan kami persilahkan. Sambil menunggu kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tidak ada? Ya, mungkin lain waktu ya. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Yesus, oleh karena kasih-Mu lah Tuhan yang melayakkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami selalu melekat dan terhubung padamu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Sekali katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang
berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory Yesus. Ya. Penyertaan Tuhan, atas kasih Yesus yang senantiasa menyertai kami. Sekarang khotbah ini diharapkan sepanjang hari, bila sore petang hari ini boleh data kepada Engkau ya Bapa. Ini semua karena kasih Yesus yang senantiasa baru dalam hidup kami. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Biarlah segala pujian yang kami naikkan kehadirat Engkau untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati kami anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Apa yang menjadi beban dalam kehidupannya Tuhan, yang menilik satu persatu. Tuhan mengerti hati pikiran kami dan mendengarkan doa kami. Kami tahu Tuhan, hanya dalam Engkau-lah Tuhan ada sukacita, damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bila sebentar kami akan mendengarkan dari sebagian firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami Tuhan. Layakkanlah firman-Mu Tuhan. Yang kami dengar Tuhan menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami tambahkan iman itu lebih dekat setia akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berkati Tuhan hamba-Mu yang akan berfirman, bila Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, karena kami tak tahu apa yang terjadi. Tapi satu perkara, Tuhan Yesus baik, sangat baik dalam hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dalam pelayanan, berkati dalam pelayanannya Tuhan untuk lebih dekat akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah doa kami yang penuh dengan segala kekurangan kelemahan ini Tuhan, Engkau akan sempurnakan. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kalau petang hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan semuanya karena anugerah berkat daripada Tuhan. Tentu Bapak Ibu semua sehat ya, dan sudah diberkati sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kita, aktivitas kita, baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik juga sebagai pegawai atau kerja di tempat lain ya. Tuhan sudah memberkati kita semua, dan sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan ya, karena kita ada mengasihi Dia sekalipun mungkin ya cuacanya atau hujan ya, Bapak Ibu datang berarti Bapak Ibu mengasihi Tuhan dalam kehidupannya. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Judul firman Tuhan, kasih yang mula-mula. Ya. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 dan sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukan semua, saya akan membaca ya. Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di antara ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ayat 2.
dan engkau tetap bersabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sama-sama kita baca 2, 3. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dan pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji Tuhan ya, kita sudah baca tadi perikopnya ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Di situ dikatakan ya kepada jemaat di Efesus ya. Efesus ini adalah kota perdagangan ya. Kota itu sangat senantiasa maju, dan pada saat waktu itu ya penduduknya ada 200.000 orang. Ya. Tapi ya di sana maju sekali kota itu karena kota perdagangan. Dan pada waktu itu Rasul Paulus tinggal di sana selama 2,5 tahun. Rasul Paulus kita tahu adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya. Ada banyak mujizat menyertai di dalam pelayanannya. Dan di kota Efesus ini juga tinggal Timotius. Dia tinggal di kota Efesus. Timotius dengan Yohanes, ya Yohanes. Sampai mereka senantiasa melayani Tuhan, sampai mereka dipanggil oleh Tuhan di tempat itu. Dan kita melihat ayat pertama dikatakan di sini, Tuhan memuji jemaat yang ada di Efesus. Ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi jemaat yang ada di Efesus itu, mereka itu tekun ya, tekun dalam beribadah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan mereka senantiasa menjauhi kejahatan. Ketika itu senantiasa firman Tuhan disampaikan, mereka uji ya, apakah pelajaran-pelajaran yang ada pada waktu itu apakah benar apa tidak. Ayat yang ketiga dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, itu suatu kebanggaan ya, apabila jemaat itu senantiasa sabar, mau menderita ya karena nama Tuhan. Tentunya setiap gembala senang melihat jemaatnya itu senantiasa ya tidak mengenal lelah. Dia melayani akan Tuhan dengan setia
ya dia senantiasa tidak merasa lelah karena Tuhan menyertai dalam kehidupannya. Tetapi ayat 4 dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi walaupun mereka tekun, walaupun mereka rajin, ya mereka tidak mengenal lelah, tetapi Tuhan mencela. Mencelanya kenapa? Mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula tidak ada lagi dalam kehidupan mereka, sehingga kita melihat ya di dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan tanpa kasih ya semuanya kosong ya, tidak berarti. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 mulai sampai ayat yang keempat ya. Kita baca, siapa yang dapat tolong dibacakan 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, dan seterusnya ya. Jadi tanpa kasih semuanya akan dikatakan seperti gong yang gemerincing. Sekalipun mereka sudah senantiasa bekerja, berlelah, mereka senantiasa sudah tekun ya melayani Tuhan, tapi kalau mereka tidak mempunyai kasih, dikatakan semuanya sia-sia ya, sia-sia. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, supaya kita senantiasa bekerja dengan tekun dan kita senantiasa memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Kita kembali di dalam ayat yang ke-6 dikatakan oleh firman Tuhan tadi, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ya, jadi jemaat Tuhan itu mereka tidak senantiasa menerima pengajaran-pengajaran yang tidak senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak mau mengikuti ya pelajaran-pelajaran yang senantiasa tidak senantiasa menurut akan firman Tuhan. Mereka membenci ya, mereka benci. Jadi jemaat yang ada di Efesus, mereka senantiasa ya sudah ya meninggalkan kasih yang semula. Oleh sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan supaya mereka bertobat ya. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan.
apa yang semula engkau lakukan lagi, apa yang semula engkau lakukan. Jika engkau demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi Tuhan senantiasa berbicara kepada mereka supaya mereka bertobat, karena mereka sudah senantiasa jatuh mendalam sekali. Ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi Tuhan mengingatkan kepada bangsa itu supaya mereka bertobat dan meninggalkan semua apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, dikatakan, aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, jadi Tuhan senantiasa berjanji apabila mereka tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki Dian dari tempatnya. Oleh sebab itu, biarlah dalam kehidupan kita supaya kita tetap semangat, tetap senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya ketika Tuhan senantiasa datang, kita dalam keadaan yang sukacita mengalami di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat yang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh yang ada di dalam kehidupan kita tetap menyala. Kalau roh itu menyala dalam kehidupan kita, membuat kita senantiasa setia, semangat untuk melayani Tuhan. Yang kedua dikatakan Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Tuhan janjikan kepada kita, apabila kita memiliki roh yang menyala-nyala dalam kehidupan kita, maka dikatakan kita akan tetap senantiasa bersekutu dengan Tuhan, melayani akan Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan, perbuat, dikatakan jeripayamu tidak sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang datang sore hari ini, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya Tuhan perhitungkan. Tuhan perhitungkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kalau kita tetap senantiasa teguh dalam firman Tuhan, maka kita akan mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Meskipun jemaat yang ada di Efesus, mereka senantiasa sudah bekerja keras, mereka sudah mengalami penderitaan karena nama Tuhan, mereka sabar, tetapi mereka dicela oleh Tuhan karena mereka sudah meninggalkan kasih
yang mula-mula. Biarlah kasih yang mula-mula itu tetap ada di dalam kehidupan kita, ya. Kasih yang mula-mula itu ya seperti orang misalnya ya mempunyai ya pacar atau mempunyai teman dekat, ya, maka dia senantiasa akan sekalipun hujan dia akan datang, ya. Demikian juga kalau kita mengasihi Tuhan, kasih kita itu senantiasa ya tidak senantiasa melihat keadaan, tetapi kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan mencelah dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap senantiasa mengasihi Dia dan selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ya. Biarlah Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Kasih Yesus sungguh indah dalam hidupku. Kasih Yesus sungguh indah dalamku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Bapak Tono masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang
Tuhan sudah limpahkan sepanjang pagi hari ini hingga pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam ibadah kami pada jam sore hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu yang begitu baik dan besar ya Tuhan, yang membawa kehidupan kami, mengingatkan kepada kehidupan kami untuk tetap ya Tuhan memperhatikan kasih yang mula-mula sehingga kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Biarlah ini semua membawa jemaat-Mu lebih dekat kepadamu dan membawa jemaat-Mu lebih diperbarui dalam kehidupannya Tuhan. Biar pengurapan-Mu secara khusus menyentuh kami, menyentuh setiap kami, membawa hidup kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, inilah waktunya di dalam kehidupan kami untuk tetap ada di dalam kasih kemurahan-Mu. Begitu juga ya Tuhan, seluruh kami yang ada dalam kasih-Mu pada malam hari ini, baik singer, leader, tim musik, bahkan seluruh jemaat yang ada pada malam hari ini, Tuhan senantiasa jamah dan Tuhan membawa hidup kami lebih dekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami, kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya.